dan isi koper tersebut membuat pihak yang berwenang sangat kaget. Di sidang tersebut ada satu momen yang membuat semua yang hadir di persidangan merasa sangat-sangat murka. Ternyata di dekat pria tersebut terdapat tubuh tidak bernyawa seorang wanita yang telah kaku dan mukanya itu menghadap ke lantai. Tubuh kaku gak bernyawa yang berada di dalam koper tersebut dalam kondisi terlipat. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Halo teman-teman, apa kabar? Saya selalu berharap semoga teman-teman dalam kondisi yang baik, sehat, bahagia, dan juga pastinya semakin sukses dalam segala hal. Ngomong-ngomong soal kesuksesan, pastinya nih banyak orang ingin sukses dalam segala hal, ya misalkan masalah karir. Tapi sayangnya, kasus yang akan saya bawakan hasil otopsinya ini tidak berjalan dengan apa yang seharusnya diinginkan. Dengan sangat menyedihkan, ada 2 orang pekerja wanita yang harus kehilangan nyawa mereka dengan cara yang sangat-sangat mengerikan. Kejadian ini terjadi di negara luar dan melibatkan 2 orang pekerja wanita asal Indonesia. Pelakunya adalah seorang pria yang punya kelainan yang sangat-sangat tidak bisa ditoleransi. Simak video ini sampai akhir dan ingat, kalau misalkan nggak kuat, jangan dipaksakan. Jangan lupa subscribe channel ini, dan kalau teman-teman sedang menonton video-video saya, jangan lupa di-share juga videonya. Yuk kita simak dan ambil pelajaran dari kasus ini. Pihak yang berwenang mendapatkan laporan soal tindak pidana penghilangan nyawa, dan yang melapor via telepon saat itu mengaku sebagai pelakunya. Ngagetin nggak tuh? Berdasarkan laporan itu, pihak yang berwenang langsung mendatangi tempat lokasi kejadian. Di dalam sebuah apartemen ada seorang pria yang hanya pakai celana dalam, dan pria ini kelihatan panik dan ketakutan, bicaranya meracau. Ternyata di dekat pria tersebut terdapat tubuh tidak bernyawa seorang wanita yang telah kaku dan mukanya itu menghadap ke lantai. Pihak yang berwenang langsung mengevakuasi jasad tersebut, juga mengamankan tempat kejadian. Sang laki-laki ini diamankan sementara dilakukan penyisiran TKP. Dan pada jasad yang sudah terkapar itu di lantai, terlihat kondisi badannya telah bersimbah cairan tubuh warna merah di sekelilingnya. Dan pada saat berada di lokasi tersebut, pihak yang berwenang melihat ada hal mencurigakan lain di dalam apartemen. Ada sebuah koper yang ditinggalkan di balkon apartemen. Koper itu terikat dengan tali dan dibungkus dengan plastik besar. Pihak yang berwenang langsung mengambil dan membuka koper tersebut. Dan isi koper tersebut membuat pihak yang berwenang sangat kaget. Di dalamnya terdapat sebuah jasad manusia dalam keadaan yang sangat mengenaskan sekaligus mengerikan. Tubuh kaku gak bernyawa yang berada di dalam koper tersebut dalam kondisi terlipat. Seakan-akan jasad itu kayak dipaksa masuk ke dalam koper yang sempit itu. Teman-teman familiar gak dengan kasus jasad dalam koper? Mendapatkan temuan kedua jasad tersebut, pihak yang berwenang langsung evakuasi kedua jasad tersebut. Mereka juga langsung mengamankan sang pria yang mengaku telah menghilangkan nyawa 2 jasad tersebut secara nggak sengaja. Kok bisa nggak sengaja ya? Setelah dilakukan pemeriksaan kedua identitas jasad perempuan tersebut, kita sebut saja dengan nama Sumi dan Muji. Muji adalah jasad perempuan yang ditemukan tergeletak di lantai. Sedangkan Sumi adalah jasad yang ditemukan di dalam koper. Mereka berdua adalah tenaga kerja perempuan yang bekerja di negara lain. Salah satu korban yang bernama Sumi menjadi tenaga kerja di luar negeri dengan latar belakang yang cukup menyedihkan. Saat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Sumi baru berusia 23 tahun, masih sangat muda. Saat itu dia bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri dengan harapan bisa membantu keluarganya di Indonesia. Sumi memang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dari kecil Sumi harus selalu mengalah pada keadaan dan gak bisa mendapatkan apa yang dia mau. Seperti misalnya dalam masalah pendidikan, Sumi tahu kalau keluarganya itu nggak mampu untuk membayar uang pendidikannya sampai tingkat yang lebih tinggi. Sumi pun hanya bersekolah sampai SD, dia nggak bisa melanjutkan pendidikannya. Di usianya yang masih 13 tahun itulah Sumi merantau keluar kota untuk bekerja. Saat itu Sumi melakukan pekerjaan apapun yang bisa dia lakukan, mulai dari jadi asisten rumah tangga, tukang cuci, sampai babysitter. Semuanya pernah Sumi lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bisa dikatakan Sumi ini menjadi tulang punggung atau breadwinner bagi keluarganya di kampung.
Tapi setelah 5 tahun merantau, Sumi yang saat itu masih tergolong muda terbuai dengan rayuan seorang pria. Bisa ditebak mereka berpacaran, kebablasan, dan akhirnya Sumi pun hamil. Dan sudah bisa ditebak juga ya teman-teman, pria yang hamilnya ini langsung kabur karena nggak mau bertanggung jawab. Dengan kondisi hamil, kemudian Sumi pun pulang ke kampung halamannya. Saat itu Sumi bertekad untuk membesarkan anaknya. Tapi sadar kalau saat itu bebannya bertambah, Sumi putuskan nih untuk bekerja lebih keras. Dan kali ini dia mencari cara agar dapat bekerja merantau ke luar negeri dengan harapan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Sumi akhirnya mencoba melamar di agen penyalur tenaga kerja. Anak yang sudah lahir dititipkanlah kepada orang tuanya di kampung. Awalnya di luar negeri Sumi bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga. Dia juga rajin mengirim uang ke kampungnya walaupun jumlahnya nggak pasti. Sampai satu hari keluarga Sumi nggak mendapat kabar lagi tentang keberadaannya Sumi. Sumi nggak lagi mengirimkan uang untuk keluarga dan juga untuk anaknya. Dan keluarganya pun nggak bisa mencari Sumi karena mereka benar-benar nggak tahu harus mencari kemana. Dan yang sudah teman-teman tahu, Sumi meregang nyawa dengan cara yang sangat-sangat keji. Beberapa minggu setelah penemuan jasad Sumi dan juga Muji, hasil otopsi pun dirilis. Dan berdasarkan hasil otopsi di tubuh mereka ini terdapat tanda-tanda kekerasan yang berat. Hasil otopsi korban bernama Sumi yang pertama itu, korban ditemukan di dalam tas koper. Posisi korban berikut terikat tali dan juga terbungkus plastik besar. Jasad korban mulai membusuk, membengkak dan mengeluarkan bau yang sangat-sangat gak enak. Ada luka terbuka akibat kekerasan benda tajam di bagian leher sepanjang 24 cm. Terlihat juga otot, tenggorokan, kerongkongan, dan pembuluh di bagian leher itu semuanya terpotong. Dan bahkan tulang leher pun sampai terpotong sebagian. Tapi lukanya itu compang-camping seperti benda tajam itu digesekkan berkali-kali di bagian leher. Terdapat juga ada luka robekan sepanjang 1,5 cm di bibir alat kelaminnya korban. Robekan tersebut tepinya rata khas robekan benda tajam dan kemudian juga waktu dilihat di bagian dalamnya itu nggak ada tanda-tanda perlukaan. Liang kemaluan sampai mulut rahimnya utuh, tidak ada tanda kekerasan. Dan luka-luka ini semuanya terjadi pada saat korban masih hidup. Sementara hasil otopsi korban bernama Muji ditemukan ada beberapa luka akibat benda tajam di bagian leher dan juga bagian bahu. Ada juga luka akibat kekerasan tajam di bagian bokong. Pembuluh di bagian leher terpotong akibat benda tajam. Ada lecet di tubuh sisi kiri yang dikelilingi oleh luka memar. Ini mengindikasikan kalau saat itu korban sempat melawan dan kemudian korbannya dibekuk dan ditekan ke lantai. Yang lebih mengenaskan lagi teman-teman, ada luka di bagian telapak tangan. Ini menunjukkan korban berusaha keras melawan dengan cara merebut senjata dari tangannya si pelaku. Ditemukan juga ada banyak luka di jari tangannya korban. Penyebab kedua korban ini meregang nyawa adalah kekerasan benda tajam di bagian leher, mengakibatkan korban kehilangan banyak sekali cairan tubuh berwarna merah. Pihak yang berwenang langsung menyelidiki kasus ini lebih dalam. Karena saat itu timbul ketakutan di mana-mana setelah penemuan jasad Sumi dan Muji, terutama pada para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara yang sama dengan Sumi dan Muji. Pria yang menjadi pelaku ini kita sebut saja namanya Jude, seorang mantan bankir investasi asal Inggris. Jude ini sebenarnya punya latar belakang yang cukup bagus ya, karena Jude ini adalah lulusan sebuah universitas terkenal di Eropa. Tapi siapa sangka teman-teman, seseorang dengan latar belakang begitu bagus bisa melakukan hal-hal yang sangat-sangat kejam. Jude ini mengaku telah bertemu Sumi sama Muji lewat pesta birahi berkelompok yang diadakan oleh si Jude ini sendiri. Sambil di sini pasti teman-teman bertanya nih, kok bisa ya Sumi sama Muji ada di sebuah pesta birahi berkelompok? Kenyataan hidup memang kadang gak berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Dan ini adalah latar belakangnya. Jadi untuk mendapatkan tambahan uang demi keluarganya, Sumi ini punya pekerjaan sambilan. Dan sudah bisa teman-teman tebak, Sumi ini bekerja sambilan sebagai seorang wanita penghibur. Tapi hal ini terjadi bukan gara-gara Sumi ingin melakukan pekerjaan seperti itu. Tapi saat itu Sumi sangat terpaksa melakukannya. Sumi pakai nama samaran Alicia, sedangkan Muji pakai nama samaran Jessie. Sumi pun seringkali disewa oleh Jude yang menjadi langganannya. Sampai suatu hari Sumi kembali disewa dan kali ini diajak ke apartemen miliknya si Jude. Apa yang terjadi di sana sama sekali gak disangka-sangka oleh Sumi. Lewat pengakuan Jude yang melakukan sejumlah tindakan tidak senonoh penuh kekerasan selama 3 hari penuh.
Dan parahnya lagi teman-teman, Jude ini mengaku dia merasa menikmati saat Sumi kesakitan dan ketakutan. Dengan tanpa perasaan, Jude merekam semua yang dia lakukan saat dia melakukan hal-hal mengerikan itu sama Sumi. Ya, teman-teman gak salah dengar, Jude merekam semua yang dia lakukan terhadap Sumi. Mulai dari video sampai foto-foto Sumi yang sudah tidak berdaya itu direkam semuanya oleh si Jude. Dan ternyata pelaku ini, si Jude, mengidap. Ini adalah salah satu bentuk penyimpangan di mana seseorang mendapatkan kepuasan dari tindakan yang menyimpang dan tidak umum. Jadi si pelakunya ini akan merasakan semacam kenikmatan saat rasa sakit, rasa terhina, atau bisa mendominasi pasangannya. Tindakan ini seringkali melibatkan hal yang mengganggu secara fisik ataupun mental. Atau pada tahap yang paling ekstrim ada tindakan menyakitkan yang membahayakan jiwa. Tindakan perundungan ekstrim ini bisa meliputi pengikatan, pemukulan, dan bahkan sampai pembakaran atau bentuk lain dari tindakan yang dapat membahayakan nyawa. Dan saat itu, pelaku menikmati perasaan memegang kendali dan menguasai pasangannya. Apapun akan pelaku lakukan untuk mendapatkan kepuasan tersebut. Beberapa pelaku mengalami dorongan yang tidak bisa dihentikan untuk melakukan tindakan tidak wajar tersebut. Dan Jude mengaku saat sedang berhubungan intim dengan Sumi, awalnya dia hanya melakukan tindakan hantaman yang ringan. Sumi juga saat itu gak keberatan saat si Jude ini melakukan hal aneh tersebut. Oke, mungkin ini aneh ya buat teman-teman, tapi hal ini memang benar-benar terjadi. Karena pikiran Sumi saat itu, kalau pelanggan puas, dia pasti akan mendapatkan uang lebih. Tapi pada satu titik, Jude kehilangan kendali. Karena saat itu dia juga sedang dalam pengaruh zat yang tidak boleh dikonsumsi secara bebas. Jude ini mengkonsumsi zat berjenis stimulan yang bisa meningkatkan aktivitas otak. Stimulan akan mempercepat komunikasi antar otak dan juga tubuh. Penggunanya akan merasa energi dan kemampuan fokusnya semakin meningkat berkali-kali lipat. Dan zat jenis ini akan bekerja dengan memanipulasi dopamin atau kimia otak yang berperan dalam suasana hati, pengendalian gerakan, dan juga motivasi. Pada kadar tinggi, seseorang bisa merasa penuh energi, motivasi, dan gembira berlebihan atau euforia. Dan biasanya nih, setelah dopamin dilepaskan, dopamin akan diserap kembali oleh sel. Tapi karena zat stimulan tadi itu akan menghambat penyerapan dopamin, sehingga mengakibatkan penumpukan dopamin di dalam otak. Terjadilah stimulasi yang berlebihan, sehingga penggunanya akan merasakan gembira berlebihan, peningkatan energi, dan rasa bahagia yang luar biasa. Kesannya efeknya baik ya teman-teman ya. Tapi ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu sudah pasti tidak baik. Efek sampingnya adalah seseorang akan mengalami gangguan ketidakstabilan suasana hati dan juga sulit mengendalikan diri. Pada beberapa kasus, pengguna obat jenis ini tuh sering merasa ketakutan, kayak dikejar-kejar, hal yang sebenarnya tuh gak ada. Ini kayak semacam halusinasi. Ini juga yang dialami oleh Jude saat mengkonsumsi obat-obatan yang dia punya. Jude mengaku saat mengkonsumsi obat jenis stimulan ini, dia merasa tidak dikepung oleh pihak yang berwenang yang membawa perlengkapan komplit. Padahal saat itu Jude sedang sendirian. Obat jenis stimulan ini juga menyebabkan penyempitan pembuluh, meningkatkan tensi sehingga pada satu titik pembuluh bisa pecah atau terjadi serangan jantung. Ada salah satu jenis obat yang digunakan dengan cara dihirup melalui hidung. Saat obat masuk dan menempel di lapisan lendir hidung, pembuluh akan mengalami penyempitan. Gara-gara ini lama-kelamaan jaringan di dalam hidung itu tidak akan mendapatkan aliran oksigen dan juga makanan. Lama-kelamaan akan terjadi kerusakan jaringan sehingga terbentuk lubang di dalam bagian hidung. Dan obat jenis ini sudah bisa ditebak akan mengakibatkan kecanduan. Tubuh pengguna akan membutuhkan obat ini untuk mendapatkan tenaga dan merasakan kesenangan. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan psikosis, yaitu kondisi mental serius yang ditandai dengan paranoia, halusinasi, misalnya melihat atau mendengar hal-hal yang gak ada, dan juga perilaku agresif atau tindakan yang dapat membahayakan keselamatan, baik diri sendiri atau orang lain. Dan itulah yang terjadi pada Jude. Setelah Sumi dihilangkan nyawanya, Jude panik dan mencoba untuk menyembunyikan jasadnya Sumi. Akhirnya Jude memutuskan untuk melipat tubuh Sumi dan masukkannya ke dalam koper. Koper itu Jude taruh di balkon apartemennya dan dia menjalani kesehariannya seperti biasa tanpa rasa bersalah. Jude kembali bekerja, ketemu teman-temannya, bersenang-senang seakan-akan gak ada apa-apa. Sampai 2 hari kemudian Jude bertemu dengan Muji. Pola tindakan membahayakan yang sama dilakukan oleh Jude kepada Muji. Awalnya Jude menyewa Muji hanya untuk berhubungan intim. Tapi lama-kelamaan Jude pun mulai menunjukkan perilaku agresifnya.
Dia mulai menjotos tubuh Muji hingga Muji merasa kesakitan. Tapi ini berbeda sama Sumi. Muji ternyata sempat memberikan perlawanan kepada si Jud. Namun karena kalah tenaga, Muji akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Jud. Jud pun menyakiti lehernya Muji hingga keluar cairan berwarna merah. Muji pun dibiarkan meregang nyawa di lantai kamarnya. Tapi kali ini Jud tidak menyembunyikan jasadnya Muji. Di tahap inilah Jud menelpon pihak yang berwenang untuk mengakui semua perbuatannya. Kok bisa ya? Apa alasan Jud menelpon pihak yang berwenang? Persidangan dilaksanakan dan kemudian Jud pun berusaha untuk meringankan hukumannya. Tapi bukti-bukti kejahatannya berkata lain. Seperti dalam salah satu rekaman video, Jud mengatakan, "Saya melakukan hal-hal buruk setiap kali saya menggunakan zat-zat terlarang tersebut. 3 hari saya melakukan kekerasan fisik dan tindakan tidak senonoh pada korban. Belum pernah saya melihat ketakutan sebesar yang dirasakan oleh korban. Saking takutnya sebelum saya menghilangkan nyawa korban, saya sempat memaksa korban memakan kotoran. Dan saat itu korban menurut, karena dia berharap saya akan membebaskan dia. Saya menyiksa korban menggunakan senjata tajam, sabuk, mainan pemuas, dan juga obeng. Rasanya sulit digambarkan dengan kata-kata. Saya gak cuma merasa puas, tapi juga kecanduan. Saya gak bisa menghentikan diri saya." Di sidang tersebut ada satu momen yang membuat semua yang hadir di persidangan merasa sangat-sangat murka. Jud dengan santai mengatakan, "Saya tidak merasa bersalah. Saya hanya merasa sedih. Sebenarnya Sumi itu perempuan yang baik." Dan semua orang yang ada di persidangan saat mendengar itu langsung mengamuk. Untungnya saat itu sidang bisa cepat kembali kondusif dan bisa dilanjutkan. Setelah itu, semua orang tercengang saat melihat bukti-bukti yang ditampilkan berikutnya. Pihak yang berwenang menampilkan foto dan video tindakan kejam yang Jud lakukan di hadapan hadirin sidang. Total, ada 76 foto dan video Sumi yang mendapatkan tindakan kekerasan dari Jud. Saya gak bisa membayangkan perasaan orang-orang yang hadir di persidangan saat itu. Dan benar aja, saat itu banyak yang merasa gak tahan dan terpaksa keluar dari ruang sidang. Jud jelas-jelas bersalah, tapi anehnya dia berani untuk mengajukan keringanan hukuman. Kok bisa ya? Karena menurut Jud saat itu dia sedang dalam keadaan pengaruh zat terlarang yang dia konsumsi. Jud juga mengaku kalau kesehatan mentalnya itu mempengaruhi cara dia mengambil keputusan. Orang tua Sumi mendengar hal ini dan mereka sangat-sangat marah sama Jud. Mereka mau Jud dihukum setimpal dengan apa yang dia perbuat. Akhirnya keadilan menang dan usaha Jud untuk meringankan hukumannya ditolak oleh pengadilan. Dan Jud akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas 2 tindak pidana penghilangan nyawa. Pengadilan menolak pembelaannya mengenai gangguan mental dan menyimpulkan bahwa tindakan yang dia lakukan memang disengaja. Vonis ini memberikan keadilan bagi keluarga korban. Meskipun luka dan trauma ditinggalkan, udah pasti akan sulit untuk disembuhkan. Teman-teman, kasus ini membuat naiknya kesadaran tentang hukum dan perlindungan para tenaga kerja di luar negeri. Doa saya untuk para tenaga kerja yang berada di luar negeri. Mereka adalah pahlawan devisa. Sebagian besar dari mereka bekerja untuk keluarga mereka. Bekerja untuk keluarga adalah hal yang sangat-sangat mulia. Saya salut kepada mereka dan juga kepada teman-teman sekalian. Semoga seluruh tenaga kerja yang berada di luar negeri dapat selalu terlindungi dan marilah kita sama-sama saling melindungi.